Shalom jemaat GKB Nongkol Jajar, Khusus Gembala yang kami kasih, dan keluarga dari Bapak Pendeta Puji Lestari, Ibu Wiwit, dan anak-anak, menantu dan cucu. Saya sangat berterima kasih kalau pada saat ini saya diberi kesempatan untuk memberikan renungan pada hari ke-7 dari kepergian saudara kita, sahabat, keluarga, dan gembala dari GKB Kristus Gembala, sahabat yang sangat saya kasihi, yang tentunya kita sangat tidak menduga kepergiannya begitu cepat, tapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi kehidupan Pak Puji. Pada hari ini saya ingin memberikan satu renungan dari bagian firman Tuhan yang setelah saya lihat memang juga dikotbahkan oleh Bapak Pendeta Andreas pada beberapa hari yang lalu, tapi saya percaya bahwa kita bisa saling melengkapi dan firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ke 26. Saya akan bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahan dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita baca barusan adalah perkataan daripada Rasul Paulus, seorang rasul yang besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi dia punya satu pemikiran yang bagi kita rasanya kita mungkin tidak berpikir seperti apa yang Rasul Paulus pikirkan. Dia mengatakan ada dua keadaan atau dua tempat secara rohani dan juga ada secara jasmani yang dia katakan, yaitu yang pertama dia katakan tentang suatu keadaan di mana dia bisa bersama-sama dengan Tuhan, dan satu tempat dia katakan dia bersama-sama dengan jemaat. Bapak sekalian, satu hal yang cukup mengherankan bagi saya waktu saya membaca ayat ini, dan terus terang ini juga cukup menghibur saya pada saat ini dengan suatu ada perasaan sedih ditinggal oleh sahabat saya Pak Puji ini, bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa dia ingin pergi bersama-sama dengan Tuhan. Dia katakan dia ingin bersama-sama dengan Tuhan. Dia katakan itu jauh lebih baik. Itu keinginan yang besar daripada Rasul Paulus. Dia ingin bersama dengan Tuhan. Ini hal yang sungguh luar biasa. Dan bahkan dia katakan mati adalah keuntungan. Satu hal yang jarang dikatakan oleh kebanyakan orang. Rasul Paulus ternyata dia punya suatu pemikiran tentang kematian sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Rasul Paulus rupanya dia mempunyai suatu pandangan yang saya percaya berdasarkan dari suatu pewahyuan yang diberikan Tuhan kepada dia, bahwa bersama-sama dengan Tuhan adalah sangat indah, dan saya percaya dia berpikir adalah yang terindah bagi kehidupannya, bagi Rasul Paulus. Saya coba merenungkan hal ini, begitu aneh karena kebanyakan orang takut dengan kematian. Akan tetapi Rasul Paulus dia malah berpikir bahwa mati adalah keuntungan.
Kemudian saya berpikir kenapa seperti ini. Dan saya mendapatkan beberapa hal yang mungkin bisa merupakan pola berpikirnya Paulus. Sehingga dikatakan bahwa bersama dengan Tuhan jauh lebih baik. Yaitu mungkin yang alasan yang pertama mungkin yang saya dapatkan bahwa Rasul Paulus tahu bahwa kalau dia pergi, dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ada satu ayat dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa waktu bertemu dengan Tuhan di Wahyu itu dikatakan bahwa Tuhan menghapus air mata orang-orang yang bersama dengan dia. Bahkan tidak ada perkabungan dan tidak ada hal-hal yang menyedihkan hati. Dan ini satu hal yang sangat menghibur saya, bahwa Pak Puji bersama dengan Tuhan dan Tuhan menghapus air mata dari mata Pak Puji. Dan Pak Puji merasakan damai dan sukacita bersama dengan Tuhan di tempat yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai yang jauh lebih baik. Apa yang Pak Puji sedang alami sekarang adalah satu hal di mana pada waktu Rasul Paulus menulis ini, dia menginginkan hal itu terjadi. Dia ingin kembali kepada Tuhan. Jadi setelah itu saya dihiburkan oleh Tuhan bahwa Pak Puji sudah mendapat yang terbaik. Dan mungkin alasan kedua yaitu bahwa seperti Rasul Paulus mengatakan, dia dalam satu ayat yang lain bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan dia siap menerima mahkota dari Tuhan. Dan ya, orang-orang yang tinggal dalam Tuhan, mereka siap menerima upah yang Tuhan berikan pada mereka. Suatu keadaan yang luar biasa, dan saya bersyukur, saya percaya bahwa inilah yang sudah sahabat kita Pak Puji terima dengan luar biasa. Dia sudah mendapat tempat yang terbaik, dia sudah bahagia dan damai bersama dengan Tuhan. Kemudian ada suatu keadaan yang kedua yang Rasul Paulus katakan, dan mungkin kita yang masih ada di dunia ini, kita perlu merenungkan. Dia katakan begini, bahwa memang dia ingin bersama dengan Tuhan, tetapi dia mengatakan, tapi yang lebih perlu adalah bersama-sama dengan kamu. Cuma di Filipi ini, supaya Rasul Paulus katakan dia bisa melayani mereka, menguatkan mereka, membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan dia katakan dalam ayat 21 bahwa hidup adalah Kristus, katanya. Hidup adalah untuk memberi buah. Bapak-Bapak sekalian, saya percaya bahwa Pak Puji sudah memberikan contoh yang baik pada waktu beliau ada bersama dengan kita, melayani Tuhan, melayani sesama. Saya percaya banyak orang sudah merasakan kasih dan perhatian dari Pak Puji. Pelayanan Pak Puji bukan hanya GKB Kristus Gembala, bukan hanya keluarga yang merasakan, bahkan kami di sinode, bahkan seluruh jemaat GKB secara nasional pun merasakan kasih daripada Pak Puji. Pak Puji sudah melayani dengan luar biasa, Bapak sekalian. Nah, sama seperti Rasul Paulus dia katakan bahwa satu-satunya alasan dia katakan sehingga dia mau tinggal jemaat yaitu memberi buah dan melayani mereka. Dan rupanya ini adalah hal yang kita yang masih di dunia harus lakukan. Kita melayani Tuhan, melayani sesama, memberi buah dalam kehidupan kita, membawa orang bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, jadi mungkin kalau Bapak Ibu, kita semua yang masih ada di dunia ini, kita belajar dari Pak Puji, belajar daripada Rasul Paulus, bahwa biarlah hidup kita bekerja dan memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah pada hari ini, waktu kita mengingat kembali sahabat, saudara, keluarga yang dipanggil oleh Tuhan, kembali dipanggil oleh Tuhan ini, kita semakin giat melayani Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi setiap orang yang kita layani. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini, dan Tuhan memberkati. Amin.